Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan program inovasi sekolah dari SDN Kota Baru sebagai tantangan Lexam pada bulan Oktober. Program inovasi sekolah di SDN Kota Baru dinamakan dengan GELIS, Gerakan Menulis. Latar belakang kenapa kami membuat program GELIS ini adalah karena kemampuan literasi merupakan salah satu kompetensi dasar yang sangat penting dalam menunjang keberhasilan belajar peserta didik. Namun, pada kenyataannya, minat dan kemampuan menulis murid di sekolah masih tergolong rendah. Banyak murid yang belum terbiasa menuangkan ide, gagasan, maupun pengalaman ke dalam bentuk tulisan yang runtut dan bermakna. Melihat kondisi tersebut, sekolah perlu menciptakan program yang menarik, menyenangkan, dan berkelanjutan untuk menumbuhkan budaya menulis di kalangan siswa. Oleh karena itu, dibentuklah program inovasi literasi sekolah dengan nama GELIS atau Gerakan Menulis, sebagai wadah bagi murid untuk mengembangkan keterampilan menulis, menumbuhkan rasa percaya diri, serta menyalurkan kreativitas melalui berbagai bentuk tulisan seperti cerita pendek, puisi, pantun, artikel, dan laporan sederhana. Program ini juga diharapkan dapat mendukung gerakan literasi sekolah atau GLS, serta menciptakan lingkungan sekolah yang gemar membaca dan menulis, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan di era literasi digital. Program GELIS akan memberikan ruang bagi murid untuk berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi program. Hal ini penting dilakukan agar program betul-betul menjadi wadah dalam mengasah jiwa kepemimpinan murid dalam pembelajarannya dan mendukung keberhasilan program. Dengan dukungan dan pemberdayaan sumber daya, sekolah yang optimal diharapkan program akan berjalan dengan baik sesuai harapan dan berkelanjutan. Adapun tujuan dari program ini adalah 1. Menumbuhkan minat dan kebiasaan menulis di kalangan murid sejak dini. 2. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, imajinatif, dan kreatif melalui kegiatan menulis. 3. Meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar, baik dari segi struktur maupun penggunaan kosakata. 4. Menyediakan wadah bagi peserta didik untuk mengekspresikan gagasan dan perasaan dalam bentuk tulisan. 5. Meningkatkan keterampilan komunikasi tertulis siswa dengan pendekatan yang relevan dan menyenangkan. 6. Mendukung pelaksanaan gerakan literasi sekolah atau GLS secara berkelanjutan dan menyenangkan. 7. Membentuk generasi yang tidak hanya mampu memahami bacaan, tetapi juga mampu menghasilkan karya tulis yang bermanfaat. Hasil yang diharapkan: 1. Terbentuknya budaya menulis di lingkungan sekolah. 2. Meningkatnya kemampuan menulis dan kualitas tulisan murid secara bertahap dan berkelanjutan. 3. Terbitnya karya-karya tulis murid dalam bentuk majalah dinding, buletin sekolah, antologi puisi, atau buku kumpulan cerita. 4. Meningkatnya rasa percaya diri dan kebanggaan siswa terhadap hasil karyanya. 5. Tumbuhnya kolaborasi positif. 6. Lingkungan sekolah menjadi lebih literat, kreatif, dan komunikatif. Tahap perencanaan program. Pertama, mengidentifikasi masalah rendahnya minat dan kemampuan menulis siswa. Kemudian melakukan diskusi bersama guru dan tim literasi sekolah untuk merancang ide program. Kemudian menetapkan tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan program. Menyusun jadwal kegiatan dan pembagian tugas antar tim pelaksana. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana, seperti buku tulis khusus literasi, papan mading, buletin, atau majalah digital. Kemudian, menggalang dukungan dari kepala sekolah, guru, pustakawan, dan orang tua. Struktur dan mitra program. Untuk sasaran, siswa kelas 4, 5, dan 6 di SDN Kota Baru. Waktu pelaksanaannya yaitu setiap 2 kali dalam sepekan. Kegiatan dilaksanakan 60 menit dalam setiap pertemuan. Kemudian untuk mitra yaitu ada kepala sekolah, guru, murid, komite, dan orang tua murid.
Kapasitas atau aset yang dimiliki sekolah untuk mendukung program GELIS ini yaitu murid yang aktif dalam program menulis, rekan guru yang kompeten dan berkontribusi, fasilitas sekolah seperti perpustakaan, pojok baca, ruang belajar terbuka, dan sarana lainnya, kolaborasi atau kerjasama dengan pihak terkait, serta koordinasi antara seluruh warga sekolah dan orang tua murid. Kemudian dukungan dan respon positif dari kepala sekolah, guru, komite, dan orang tua murid, dan modal finansial dari dana BOS yang didapatkan dan dimanfaatkan untuk keperluan pembiayaan kegiatan ataupun program. Tahap perancangan atau desain program GELIS. Pertama, kita menyusun tema dan bentuk kegiatan menulis seperti Kamis menulis ceria. Setiap Kamis, siswa menulis cerita atau pengalamannya. Kelas inspiratif menulis. Mengundang penulis ataupun guru untuk berbagi tips menulis. Kemudian ada pojok karya, tempat memajang tulisan siswa. Kemudian kita membuat panduan sederhana tentang cara menulis yang baik dan menarik. Dan merancang sistem apresiasi seperti pemberian penghargaan bagi penulis terbaik bulanan, serta mengintegrasikan kegiatan menulis dalam pembelajaran dalam berbagai mata pelajaran. Tahapan pelaksanaan program. Yang pertama, sosialisasi program GELIS kepada seluruh warga sekolah. Kemudian pelaksanaan kegiatan menulis rutin di kelas sesuai jadwal yang disepakati. Pembimbingan dan pendampingan oleh guru dalam setiap kegiatan menulis. Penilaian dan seleksi karya tulis terbaik untuk dipublikasikan. Penerbitan hasil karya siswa melalui majalah dinding, buletin sekolah, media sosial sekolah, atau buku antologi. Dan pemberian apresiasi dan penghargaan kepada siswa yang aktif dan berprestasi dalam menulis.
Tahap monitoring dan evaluasi. Agar program GELIS ini berjalan dengan baik, kita melakukan beberapa evaluasi, yaitu dengan melakukan observasi pelaksanaan kegiatan menulis di kelas, kemudian mengumpulkan data keikutsertaan siswa dan kualitas karya tulis yang dihasilkan, menyebarkan angket sederhana untuk mengetahui respon siswa terhadap program, melakukan evaluasi rutin bersama tim literasi dan guru kelas, dan menyusun laporan hasil pelaksanaan, capaian, dan hambatan yang ditemukan. Tahap refleksi program. Tahap refleksi ini adalah salah satu tahap yang penting karena untuk mengukur apakah program GELIS ini sudah sesuai dengan tujuan program dan juga hasil yang diharapkan. Adapun tahap refleksi ini dilakukan dengan diskusi bersama guru dan siswa tentang pengalaman selama mengikuti program GELIS, kemudian mengidentifikasi keberhasilan dan hal-hal yang perlu diperbaiki, menyusun catatan reflektif guru terkait perubahan perilaku dan kemampuan siswa dalam menulis, membagikan praktik baik kepada guru lain agar dapat diadaptasi dan di kelas masing-masing. Catatan refleksi program. Nah, dari tahap refleksi terdapat beberapa catatan, yaitu pelaksanaan program GELIS atau gerakan menulis memberi dampak positif bagi peserta didik dan warga sekolah. Melalui kegiatan menulis rutin, siswa menjadi lebih terbiasa mengekspresikan gagasan dan perasaannya dalam bentuk tulisan. Kegiatan ini juga menumbuhkan rasa percaya diri, kreativitas, serta kemampuan berpikir kritis. Guru berperan aktif sebagai pembimbing yang memotivasi siswa agar berani menulis tanpa takut salah. Lingkungan sekolah pun mulai menunjukkan perubahan positif dengan meningkatnya aktivitas literasi di kelas dan di luar kelas. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu menulis di tengah padatnya kegiatan belajar, serta kemampuan menulis siswa yang masih bervariasi. Secara keseluruhan, program GELIS telah berjalan dengan baik dan menjadi awal yang baik untuk membangun budaya literasi menulis di sekolah. Dari proses ini, saya mendapatkan beberapa pembelajaran berharga, yaitu guru dengan pengalaman menulis memiliki potensi besar untuk menjadi mentor yang menginspirasi peserta didik, tetapi mereka perlu didukung dengan pelatihan agar lebih siap dalam memfasilitasi minat dan kebutuhan peserta didik. Kemudian, minat siswa terhadap jenis tulisan sangat bervariasi. Sangat penting untuk membuat pendekatan yang lebih kreatif dan interaktif untuk meningkatkan minat peserta didik, misalnya dengan memadukan menulis dan media digital seperti membuat blog dan komik digital. Kemudian pentingnya memanfaatkan sumber daya yang ada dan mendengarkan kebutuhan serta minat peserta didik dalam merancang sebuah program sekolah. Dan juga hasil survei minat peserta didik bermanfaat dalam memilih dan menyusun konten yang relevan dan akan meningkatkan keterlibatan mereka. Adapun keberhasilan dari program GELIS ini yaitu murid mulai menunjukkan minat yang tinggi terhadap kegiatan menulis, meningkatnya kemampuan siswa dalam menulis kalimat dan paragraf yang runtut. Banyak karya siswa yang berhasil dipajang di pojok karya dan majalah dinding sekolah. Guru semakin terampil membimbing kegiatan menulis kreatif di kelas. Tercipta suasana sekolah yang lebih literat dan inspiratif. Dan hal-hal yang harus diperbaiki dalam program ini yaitu perlu penambahan waktu atau jadwal khusus agar kegiatan menulis dapat lebih mendalam. Belum semua siswa berpartisipasi aktif. Perlu strategi untuk melibatkan seluruh peserta didik. Karya tulis siswa perlu peningkatan dalam hal ejaan, struktur, dan variasi bentuk tulisan. Media publikasi karya seperti buletin sekolah atau media digital masih terbatas. Pendampingan guru perlu lebih terencana agar hasil tulisan siswa lebih maksimal. Tantangan. Nah, dalam program GELIS ini ada beberapa tantangan yang dihadapi, yaitu rendahnya minat menulis sebagian siswa, keterbatasan waktu dalam pelaksanaan kegiatan menulis, variasi kemampuan menulis antar siswa, dan juga keterbatasan kemampuan guru dalam membimbing menulis kreatif. Nah, adapun solusi untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu menyediakan kegiatan menulis bertema bebas agar siswa dapat menulis hal-hal yang dekat dengan pengalaman pribadi. Kemudian menampilkan karya siswa di mading,
pojok karya, ataupun buletin sekolah agar siswa merasa bangga dan termotivasi. Mengintegrasikan kegiatan menulis dalam pembelajaran bukan hanya bahasa Indonesia. Membentuk kelompok kecil menulis, murid yang lebih mahir membantu teman lainnya. Dan juga mengadakan pelatihan atau berbagi praktik baik antar guru tentang pembelajaran menulis kreatif. Tindak lanjut program. Agar program GLIS ini menjadi program yang berkelanjutan, maka diperlukan tindak lanjut, yaitu dengan menjadikan kegiatan menulis sebagai bagian dari budaya sekolah literat, membentuk komunitas penulis cilik sekolah untuk menampung bakat dan minat murid, mengadakan lomba menulis antar kelas atau antar sekolah, menjalin kerjasama dengan penerbit lokal untuk menerbitkan karya murid, meningkatkan kolaborasi guru lintas mata pelajaran untuk mengintegrasikan kegiatan menulis dalam berbagai bidang studi, mengadakan pelatihan menulis kreatif bagi siswa dan guru untuk memperkaya keterampilan menulis, melibatkan orang tua dan masyarakat dalam memberi apresiasi terhadap karya anak, melakukan inovasi lanjutan, misalnya dengan digitalisasi karya melalui blog atau website sekolah.